Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah pemrograman desktop minggu ke-5. Untuk materi minggu ini saya akan menjelaskan tentang array. Sebenarnya saya sedikit revisi untuk materi minggu kemarin ya. Ini saya salah menempatkan, jadi harusnya materi minggu kemarin itu adalah contoh implementasi dari array. Seharusnya saya menjelaskan materi yang akan saya jelaskan minggu ke-5 ini. Jadi mohon maaf kalau kemarin sedikit selangkah lebih cepat daripada teorinya. Langsung ke prakteknya. Jadi sekarang saya akan membahas dulu konsep dasar dari array. Nah, konsep dasar dari array ini sebenarnya di bahasa pemrograman yang lain juga harusnya ada. Di bahasa pemrograman semester 1-2 harusnya sudah mengenal tentang array. Di Java ya, di Java sudah mengenal tentang array. Nah, sedangkan sekarang kita di pemrograman desktop bagaimana mengimplementasikan array. Oke, yang kita bahas jika memang memungkinkan nanti kita akan bahas array 1 dimensi dan array 2 atau multidimensi. Kita bahas dulu pengertiannya. Mungkin tidak beda dengan bahasa pemrograman yang lain. Array merupakan suatu variabel yang mampu menyimpan sekumpulan data dengan tipe data yang sama. Ini harus digarisbawahi ya. Sekumpulan data di mana tipe datanya sama. Kalau misalkan tipe datanya tidak sama, itu nggak bisa menggunakan array. Jadi dalam satu ini nanti kita bahas dulu satu dimensi dan 2 atau multidimensi. Syaratnya adalah tipe data sama. Nggak bisa kalau misalkan tipe datanya dalam satu array ini tipe datanya tidak sama. Next, nah indeks array itu dimulai dari 0. Indeks dimulai dari 0. Nah, kalau misalkan contohnya kita mempunyai 5 data, maka penulisan di array yaitu 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau kita menerjemahkan ke jumlah datanya ada berapa? Jumlah datanya ada 5. Data pertama ada di indeks ke-0, data kedua ada di indeks 1, data ketiga ada di indeks ke-2, data keempat ada di indeks 3, dan seterusnya jika kita mempunyai array lebih dari seperti yang dicontohkan. Nah, untuk penulisan array kalau array merupakan ini variabel. Nah, penulisan variabel di Visual Studio itu adalah menggunakan salah satunya Anda bisa menggunakan dim, bisa menggunakan public, bisa menggunakan private, bisa menggunakan friend. Nah, permasalahannya adalah Anda gunakan salah satunya. Nah, di modul ada bedanya dim, public, private, friend itu kan ada di modul. Coba dibuka lagi modulnya. Jadi dim itu biasanya digunakan untuk satu kelas itu sendiri ya. Nah, sedangkan kalau public ini bisa diakses di satu project ya. Jadi silahkan dipilih salah satunya. Misalkan yang paling umum kita gunakan untuk contoh adalah yang dim. Contoh adalah yang kita gunakan adalah yang dim ini. Oke, dim nama array-nya atau nama variabel untuk array-nya. Terus ukuran array. Nah, tipe datanya apa? Yang mau kita tampung ini array tipe apa? Mau integer, mau string, atau seperti apa? Ini contoh sederhana. Dim. Nah, untuk nama array-nya adalah nama. Ukuran array-nya berapa? Ukuran array-nya saya kosongkan.
Nah, S string, tipe datanya adalah string. Silahkan langsung diisi untuk nilainya, boleh diberi. Karena dia adalah string, maka isiannya juga harus string. Ada petik seperti ini. Kalau dia integer tidak perlu pakai petik seperti ini. Tidak perlu pakai petik. Jadi langsung angka. Dim npm s integer. Jadi langsung npm-nya berapa? 19 berapa? 1964. Namanya siapa? Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke array 1 dimensi dulu. Array 1 dimensi, yang dimaksud dengan dimensi itu sebenarnya istilah sederhananya adalah kolom. Jadi kalau yang dimaksud dengan array 1 dimensi itu adalah satu kolom saja. Sedangkan kalau misalkan kita membahas 2 dimensi berarti adalah 2 kolom. Multidimensi berarti ya sesuai dengan multidimensi berarti dimensinya lebih dari 1 atau banyak. Bisa 3 berarti 3 dimensi. 3 berarti 3 kolom yang akan kita yang akan kita buat array-nya. Nah, ini contoh yang pertama adalah yang kita bahas adalah array 1 dimensi terlebih dahulu. Array 1 dimensi ini yaitu kalau misalkan yang kita isi adalah satu kolom saja. Misalkan ini kok satu kolom ya. Data pertama atau indeks ke-0, baris ke-0 isinya 36. Data yang kedua yaitu indeks atau baris ke-1, data yang kedua nilainya 45 dan seterusnya. Oke. Untuk array 2 dimensi akan saya bahas kemudian ya. Kita lihat nanti jika memang waktunya cukup, saya jadikan satu video. Jika memang waktunya tidak cukup, nanti akan saya bagi menjadi 2 video. Yang selanjutnya saya bahas dulu untuk 1 dimensi atau ini kalau untuk manfaat untuk semuanya ya, untuk 1 atau multidimensi. Array atau larik digunakan, bahasa Indonesianya array itu larik ya, digunakan untuk menyimpan data sementara atau data yang sudah pasti dengan tipe data yang sama. Jadi kalau misalkan penyimpanannya itu masih di memori ya, masih sementara, jadi tidak begitu formnya ini di stop untuk di running, maka dia akan clear memori. Nah, tapi jika Anda memang menggunakan aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data, maka seharusnya bukan menggunakan array tapi menggunakan database. Jadi nanti ini implementasinya memang kita gunakan untuk sementara. Jadi datanya ini tidak akan disimpan ke dalam database. Ada lagi. Nah, ini contoh, sekali lagi ini contoh, bukan contoh implementasi ya. Contoh misalkan yang akan kita terapkan, misalkan nama bulan, nama hari, status mahasiswanya lulus atau tidak. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan sebelum kita membahas tentang array, kita akan membuat variabel A, misalkan dim A as integer, kita beri nilai 90, dim B as integer nilainya 65, dim C as integer nilainya 76. Nah, kalau misalkan kita menggunakan inisiasi seperti ini, kita membuat deklarasi data seperti ini bukan array, ini inisiasi variabel biasa. Nah, sedangkan jika kita menginginkan membuat array, contoh ini bisa kita gunakan, bisa kita implementasikan dalam array seperti ini. Dim, ini terserah, untuk all-nya ini bisa kalian ganti dim A. Nah, ini adalah jumlah data
Ini adalah indeks sampai ke berapa, indeks maksimal untuk arraynya ini berapa. Kalau misalkan di sini kalian sudah memastikan ada 2, berarti data terakhirnya ya, indeks terakhirnya adalah di posisi 2 as integer. Jadi kalau misalkan di satu variabel array ini dia merupakan integer, tidak boleh ada data yang selain integer. Jadi ini kalau diberi nilai untuk variabel all, indeks ke 0 nilainya berapa? 90. Indeks ke 1 nilainya 65. Indeks terakhir atau indeks kedua adalah 76. Pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan kita memberi nilai all 3 sama dengan sekian? Selama dia tidak dijalankan, karena ini ada inisiasi, nggak akan terpanggil. Atau bisa jadi kalau dia dijalankan, dia akan error. Kenapa? Karena inisiasinya dia maksimal adalah indeks 2. Ya, indeks 2. Jadi kalau misalkan dia membuat inisiasi satu lagi di luar dari ringnya, nanti akan error kalau dijalankan. Selama dia cuman inisiasi dan tidak dijalankan, saya rasa tidak akan terbaca ya, kecuali dia dijalankan, baru Visual Studio akan ngecek bahwa hal tersebut kurang tepat. Oke, nah sekarang kita bahas array 1 dimensi. Nah, array 1 dimensi ini adalah array yang terdiri dari banyak baris dan 1 kolom. Banyak barisnya ini sudah kalian tentukan sendiri, seperti di contoh tadi. Yang di sini ini tadi adalah maksimalnya maksimal indeksnya 2, berarti datanya 3 karena mulai dari 0. Sedangkan kalau yang di contoh yang di sini ini sampai dengan indeks ke-4. Datanya jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, inisiasi yang selanjutnya adalah bagaimana kalau misalkan kita menginisiasikan contoh yang di sini. Ini sama seperti yang contoh ini tadi. Contoh ini, cuman lebih kita buat lebih detail lagi. Contohnya, jangan lupa dibuat inisiasi nama variabel array-nya, dim array 1. Kenapa array 1? Karena di sini saya memberi contoh untuk array yang pertama. 4 ini maksudnya adalah saya nanti akan membuat maksimal indeks ke-4 as integer, berarti saya menginisiasikan bahwa data yang masuk ke array 1 itu tipe datanya adalah integer. Oke, saya sudah punya ini variabel namanya array. Saya akan memberi nilai atau mengisi data untuk array 1 ini. Caranya ya sudah dimasukkan array 1 untuk nama array ini, indeks ke-0 diisi 85. Untuk variabel array 1 indeks ke-1 nilainya 67 dan seterusnya. Nah, ini yang saya sampaikan. Seharusnya materi minggu kemarin itu adalah contoh implementasi. Nah, yang minggu kemarin di list view saya menggunakan, atau di modul itu menggunakan length min 1. Nah, nanti ada lagi contoh menggunakan get upper bound ya. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman bedanya lebih ke ring indeksnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita menggunakan length min 1, ini kurang lebih contohnya implementasinya seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya, yang di modul untuk menggunakan list view. Nah, ini contohnya. Ini Bu, bedanya menggunakan for sama menggunakan seperti ini, apa bedanya? Kalau kita memang mengetahui jumlah array yang pasti, silahkan Anda menggunakan seperti ini. Boleh. Tapi permasalahannya adalah kalau misalkan kita membuat array di mana ini length min 1 adalah kita belum memahami jumlah pasti array yang akan kita buat, saya sarankan Anda melakukan perulangan seperti ini secara otomatis. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya nanti di sini akan menghitung, ini contohnya ya, for next ini adalah untuk looping ya.
di sini ini harus i-nya harus diinisiasikan ya. Kalau misalkan for i as integer langsung dia nanti akan ada warningnya ya. Kalau misalkan i ini nggak bisa berdiri sendiri. For i as integer sama dengan, jadi saya punya variabel i, tipe datanya adalah integer. Nah, nilainya 0 mulai dari 0, nah kurang lebih sama seperti ini, cuman dilakukan perulangan. To sampai dengan, ini dalam satu satuan ya, ini satu kesatuan. Array 1, nah ini kurang lebih berarti balik lagi. Array 1 dot length min 1. Nah, ini sama seperti bahasa pemrograman yang lain ya. Kalau misalkan kenapa sih harus ada length min 1? Kalau seperti yang saya jelaskan di minggu kemarin, kalau tanpa min 1, dia membaca length-nya itu adalah datanya. Dia akan menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan menghitung 5. Sedangkan yang kita bahas adalah array. Kalau dia 5, dia akan mencari ini array kelima ada nggak datanya. Nah, kalau misalkan seperti itu, makanya jadi error kalau tidak dikurangi, karena datanya, karena length-nya itu adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Yang dicari adalah data kelima, tidak akan bisa dia, mohon maaf, bukan data kelima, indeks kelima tuh 5 ya kan. Kalau ini misalkan saya tutup, untuk min 1 saya tutup, length-nya berapa? 5. Array-nya itu 5, 0 to 5. Dia akan error kalau misalkan dia seperti ini. Oleh karena itu harus digunakan min 1. Sehingga kalau tadi 5 min 1, 5 min 1 sama dengan 4. Nah, jadi indeks ke-4. Ini indeks ke-4, jadi terbaca akhirnya. Nah, ini adalah pelemparan hasilnya, atau hasilnya saya letakkan di mana. Kalau yang di sini, kalau yang dicontoh ini adalah tampil di message box. Nanti ada contoh demonya ya. Oke, next. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Kita bisa menggunakan selain length min 1 yaitu get upper bound. Oke, get upper, cara menuliskannya gimana? Kurang lebih sama, cuman coba kita cek. Nah, ini kurang lebih sama. 0 to array to get upper bound. Yes, kalau seperti ini, nah, upper bound 0 ini adalah sekali lagi karena yang kita bahas sementara satu dimensi, jadi dia menggunakan satu indeks ke 0 saja ya, indeks ke 0. Nanti kalau misalkan sudah multidimensi kita bahas nanti. Yang jelas ini ada indeks ke 0. Kalau misalkan multidimensi nanti di sini tambahkan lagi for ini nanti berarti indeks ke 1 dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Oke, nah contoh yang lain adalah kalau misalkan kita membuat combo box untuk mengisi combo box untuk nama-nama hari. Nah, kalau nama hari berarti dia string ya, kita buat dim hari as string, langsung kita beri nilai. Nanti kita akan buat contoh yang seperti ini di implementasi. Nah, yang selanjutnya saat kita klik button isi data hari, yang selanjutnya adalah nanti akan ada hasilnya seperti ini. Kalau awalnya dia kosong, saat form di load dia akan kosong, sehingga kalau misalkan diklik button tadi hasilnya seperti ini. Code-nya atau codingannya seperti apa? Code-nya seperti ini, silahkan ditulis saja. Kita langsung coba demo ya. Nah, ini saya sudah buatkan ini isi hari. Nah, ini akan saya run dulu.
Oke. Kalau misalkan saya belum kasih code, dia masih kosong. Ini saya pencet pun dia masih kosong karena memang belum saya beri code yang seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah saya akan mengisikan code ini tadi. Tinggal oke. Contoh ya, ini yang beberapa kali mahasiswa coba lakukan. Sekali lagi, kalau kalian sering latihan, saya tidak memaksakan kalian untuk melihat atau harus subscribe channel saya, tidak masalah. Intinya apa? Intinya kalian benar-benar latihan. Yang sering di skip sama mahasiswa yaitu bagaimana latihan ini, alasannya banyak, belum install, belum ini, apapun lah alasannya. Harapan saya adalah kalian semakin sering latihan, semakin banyak latihan, membiasakan bagaimana memahami code yang saya tampilkan di slide ini. Kalian paham, sehingga apa? Sehingga saat kalian melakukan atau mengisi code, kalian tidak perlu melakukan hal yang seperti ini. Contoh sederhana yang sering saya temui saat ujian mahasiswa ya. Ini yang sering saya temui saat ujian. Jadi masuk ke code-nya, kalian bisa tekan F7 atau seperti ini, klik kanan, view code. Nah, masuk seperti ini. Oke. Ini dilakukan, ini abaikan dulu karena ini untuk button multidimensi, abaikan dulu sementara. Oke, nah saya sering menemui beberapa mahasiswa saat ujian masih melakukan hal seperti ini. Private, oke, ujiannya open modul, open slide, open Google, open apapun lah, tapi dilakukan seperti ini. Private sub, button, nah, dan seterusnya. Tidak salah melakukan hal yang seperti ini sampai mengikuti code yang ada di slide ini. Permasalahannya adalah yang Anda lakukan bisa dibilang percuma atau sia-sia. Alangkah lebih baik saya tunjukkan bagaimana yang seharusnya. Yang seharusnya adalah, kalau misalkan di sini adalah contohnya, ini adalah code untuk mengisi data. Code yang ada di sini di slide ini adalah digunakan untuk mengisi button isi data hari. Sudah tinggal dilakukan double klik di sini. Klik. Nah, tidak perlu Anda ngetik. Nah, ini karena ada kurang lebih seperti ini. Nah, boleh enggak Bu saya melakukan ketik ini? Enggak apa-apa, silahkan. Tapi alangkah lebih baik waktunya digunakan untuk memikirkan hal yang lebih penting. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah setiap objek ini saya sudah rename. Setiap objek di sini, untuk yang combo box ini masih belum saya rename, cuman untuk yang button ini sudah saya ganti. Buttonnya, name-nya adalah btn_isi data hari. Nah, jadi akan berbeda dengan seperti ini, sub button 6_click ya. Ini nanti button klik yang ini sering kali, mohon maaf, sering kali. Jadi saat ujian ya, saat ujian ditanya sudah latihan, sudah oke. Kalian, saya bukan malaikat ya, jadi saya nggak akan bisa tahu kalian bohong atau enggak, tapi hasil dari latihan Anda itu yang akan menunjukkan Anda bohong atau tidak. Jadi seperti ini yang terjadi. Kalau Anda benar-benar ngetik seperti contoh saya tadi, private sub button 6_click, maka karena ini adalah bisa jadi bukan button 6,
bisa jadi bukan button 6, dan ini setiap semester sering kali terjadi. Dilakukan ketik seperti ini, bukan, tapi tinggal Anda double klik seperti ini tidak perlu Anda ganti karena ini sudah eventnya dia. Nah, Anda bisa lakukan double klik seperti ini. Anda bisa juga melakukan event atau kalau di sini method ya. Anda bisa ngapain? Nah, nanti ada contohnya. Yang lain ini bagaimana kalau bedanya. Kalau key press itu enter ya. Kalau key press itu enter. Ada ini eventnya banyak. Nah, ini ada validating ini semuanya. Ini sini sedangkan ini adalah objek-objeknya. Dan kalau di sini dia ngomong class name-nya. Nah, Anda bisa milih menggunakan seperti ini. Contoh lagi, kalau misalkan ada form 1, ini form 1 adalah form saya kepingin saat dia, misalkan contoh seperti ini, saat dia tampil pertama kali, berarti adalah form 1 eventnya adalah load. Tinggal kalian cari aja load. Nah, dia buat sendiri, kelasnya sudah buat sendiri. Ini lebih ke prosedur ya, prosedur. Jadi dia buat sendiri, nggak perlu kita ketik lagi. Atau form load itu sebenarnya kalau kalian memang nggak hafal eventnya namanya apa atau metodenya seperti apa, form load itu adalah saat kalian double klik di form ini. Coba perhatikan arsiran yang ada di luar. Kalau saya seperti ini adalah yang fokusnya adalah di button 2. Kalau saya arsirannya seperti ini, perhatikan name-nya dulu, baru di double klik, klik. Nah, ini adalah form load. Form load itu adalah event atau code apa yang akan terjadi saat form tersebut dijalankan. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini ya, ke hari ini tadi. Kita mau mengisi data hari. Nah, berarti saya mau mengisi ini. Tinggal langsung ketik aja combo box. Jangan lupa ya, contoh yang ada di sini sesuaikan dengan nama objek Anda. Kalau misalkan nama objeknya ini Anda sudah ganti, jangan combo box 1, sesuaikan combo box. Nah, ini kalau saya kebiasaan kalau misalkan lupa tinggal kontrol spasi. Combo box 1 items add. Oke, add hari I. Oh sorry, maaf, saya belum for-nya ya. For I as integer. Nah, saya membuat variabel I tipe datanya integer. Saya mau gunakan perulangan mulai dari 0 sampai dengan hari get upper bound. Sebentar. Get up. Ini harusnya get upper bound, ini enggak ada. Get upper no. Oke, nah hari ini dia apa? Belum dideklarasikan. Untuk itu dia semacam ada, kalau kami biasanya menyebutnya ada cacing-cacingnya. Kalau ada cacing-cacingnya ini nanti akan nggak bisa dijalankan sesuai dengan apa namanya yang kita inginkan. Jadi kita harus punya inisiasi namanya hari. Nih di sini ini ada tim hari string, kita harus buat di sini, di atas boleh, di dalamnya sini boleh tim hari. Nah, karena ini array, jangan lupa diberi kurung string, kita isikan. Karena dia string, jangan lupa diberi petik. Nah, kalau saya untuk mau ngetik mau apa, saya biasakan kalau ada petik buka, saya selalu melakukan petik tutup biar tidak lupa. Tinggal Senin
Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, selesai. Nah, oke, sebentar. Nah, ini ini get upper bound, bisa get upper bound. Nah, oke, kita get upper bound 0 ya. Oke, bisa. Oke, saya salah nulis tadi ya, mohon maaf. Oke, yang selanjutnya kita coba ini kita isi, belum saya isi, mohon maaf. Oke, saya isi. Nah, ini bedanya Bu, bedanya yang di contoh ini kan message box, sedangkan di sini kenapa kok combo box? Kalau message box nanti dia tampilannya di pop up message. Nah, ini combo box, control spasi combo box 1.items.add hari di. Oke, kita jalankan, kita cek dulu. Oke, sebelum saya tekan button isi data hari, kita cek tidak ada datanya. Sedangkan kalau begitu saya sudah klik isi data hari, baru muncul datanya. Oke, sementara sepertinya ini kalau length nanti saya tunjukkan. Jadi ini kalau misalkan karena dia array, nah ini karena dia array Bu, bedanya apa? Kalau kita menggunakan combo box langsung isian bukan array di data item, dia kalau di run lagi dia datanya tetap ada. Jadi kalau kita close lagi, kita run lagi, ini kosong lagi, ini kosong, reset. Jadi ini bedanya kalau misalkan kita menggunakan array dengan kita menggunakan data yang tersimpan. Begitu kita sudah klik isi data hari, datanya seperti ini. Oke. Nah, karena dia datanya temporary ke memori, dia akan begitu kita pencet isi data lagi, dia akan menambahkan data lagi yang statis. Kita pencet lagi, dia akan menambahkan data lagi. Begitu kita close, ini sama dengan clear memory. Atau, nah ini contohnya misalkan seperti ini. Isi data hari. Oke, belum. Isi datanya ada. Oke. Begitu kita pencet lagi, datanya double. Kita pencet lagi, datanya bisa double. Nah, oke. Itu karena memori, ya, karena memori. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan data tersebut memang untuk disimpan, untuk studi kasus yang kita simpan, jangan gunakan array. Array itu kalau misalkan memang digunakan per satu kali run dan tidak digunakan untuk simpan. Oke, next ini contoh hasilnya. Oke, sebelum kita masuk ke array array 2 dimensi atau multidimensi, saya tunjukkan dulu contoh bagaimana bedanya length sama get upper bound. Oke, setelah kita mencoba contohnya seperti ini sudah berhasil, kita coba isi untuk data ini ya. Kita mau coba bedanya length dengan upper bound. Kalau di array 1 dimensi ini kita coba. Oke, yang pertama tadi saya membuat inisiasi hari di sini. Kita buat satu tempat ya. Saya biasakan biar rapi. Saya biasakan
inisiasi di sini, inisiasi atau deklarasi variabel array. Oke, saya letakkan yang hari tadi, saya letakkan di atas. Nah, agar terkumpul, jadi inisiasi di sini. Yang selanjutnya saya mau membuat variabel ini dim array 1 4 as integer. Dim array 1 ada 4 lengthnya as integer. Oke, nanti kita isi datanya saat load ya. Saat mengisi data ini kita isi saat load. Form load itu sebenarnya sudah terlihat di sini. Form load ini sudah terlihat, atau kalian kalau masih belum paham tinggal sekali lagi, ini kan tadi fokusnya ke sini ya. Form load itu ada di double click. Anda fokusnya di sini, mau Anda klik double klik di sini, intinya perhatikan fokusnya di mana dia, tinggal double klik. Nah, ini adalah form load. Kita isi data dari array ini. Oke, saya ingatkan lagi, jadi menulis code atau membaca code itu tidak seperti membaca buku ya. Kalau membaca buku dari atas ke bawah. Kalau membaca code itu per blok ya, per blok seperti ini. Ini satu blok, satu blok, satu blok. Nah, ini adalah isi untuk form load. Ini isi untuk form load ini saya mengisi datanya, mengisi data array. Inisiasi array itu ada di sini. Sekarang mengisi data array, mengisi data array. Saya letakkan di sini. Mengisi data array. Oke, sekali lagi, kalau dia warna hijau, dia tidak akan dibaca sebagai code ya. Dia akan dibaca sebagai komen ya. Enggak dibaca sebagai perintah. Kita isi array 1 yang nama variabelnya tadi. Array 1 indeks ke 0, datanya berapa? Datanya 85. Oke, yang selanjutnya array 1 nilainya 67. Oke, jadi sudah saya isi. Sekarang perintah untuk bedanya kalau misalkan menggunakan length ya. Kalau saya mau menggunakan length berarti di sini. Saya double klik di sini, klik. Nah, yang selanjutnya adalah saya isikan ini. For i as integer. Oke. For i as integer, saya mulai dari 0 sampai dengan, karena dia pakai length array 1 tadi sudah dideklarasikan, length minus 1. Sekali lagi, kenapa harus minus 1? Karena kalau tidak di minus 1 dia membaca indeks yang terakhir, data terakhir itu sebagai indeks. Oke, kita lempar ke message box, msg box, langsung index array, ke, nah, kalau ketik ini merupakan, karena dia string ya, message box itu kan dia string. Nah, bagaimana saya menggabungkan antara string dengan i? Ini kan kalau misalkan saya nulis index array ke, ini ya statis. Ini statis. Sedangkan saya sama dengan ini kurung.
Nah, sedangkan saya mau dia otomatis, karena dia nanti dia otomatis nulis 0 sampai dengan length min 1. Caranya yaitu dengan menggunakan simbol dan. Dengan menggunakan simbol dan, dia melakukan merge antara satu string dengan variabel. Kalau yang contoh di sini adalah string, variabel, dan tambahkan lagi string lagi, nilai, ya kan, spasi, nilai, saya kasih spasi, nilai sama dengan, nah kita tambahkan lagi, dan array 1. Nah, dia akan dilakukan looping. Oke, kita coba jalankan dulu. Length. Nah, ini karena dia apa namanya, kita coba dia melakukan pengulangan berapa kali. Ini indeks ke 0, nilainya 85. Kita coba cek benar nggak datanya. Nilainya 85. Kita coba nilai yang kedua 67. Yang selanjutnya 56, 77, dan 90. Kalau kita oke, dia akan kembali ke sini. Sedangkan kita ke get upper bound. Get upper bound kita masih belum isi. Get upper bound kita akan isi di slide ini. Oke. Kita lakukan perulangan juga. Oke. Nah, kalau misalkan harapan saya, ini contoh ya, contoh dia button 3, dia button 2. Nah, untuk mengenali button-button ini, kalau kita mau rename, alangkah baiknya kalau kita delete dulu code-nya, kita kembali ke sini, kita beri nama yang sesuai dengan agar bisa diingat, bukan button 3. Kalau kita ngomong button 3 di form ini, coba perhatikan di sini ada berapa, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi saya akan lupa button 1 itu ada di mana, button 2 ada di mana. Untuk memudahkan, berarti untuk button 3 ini, untuk button get upper bound, saya gunakan name-nya btn itu, ini saya sendiri yang paham, jadi Anda sendiri itu silahkan memberi nama apa. Contoh, kalau yang di sini adalah btn, kalau yang di sini adalah, mungkin saya ganti karena dia adalah text box, saya coba ganti txt apa, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah saya beri nama btn get upper bound. Oke, jadi saat saya lakukan double klik lagi, dia namanya sudah ganti. Oke, nah yang selanjutnya kita isikan ini, kita isikan get upper bound for i as integer sama dengan 0 to, nah bedanya tadi array 1 dot, tadi kan langsung length ya, kalau ini di sini langsung aja get upper bound, ini ada di sini, set. Oke, enter ya. Mohon maaf, saya lupa memberikan, karena dia array, dia array karena kita, sekali lagi yang kita bahas adalah kita masih satu dimensi, sekali lagi kita masih satu dimensi, jadi ini dimensi ke 0. Message box langsung sama seperti tadi, saya tinggal copy saja dari sini. Saya copy, oke,
kita coba jalankan. Get upper bound. Sebentar, ini isinya, oh ya benar, get upper bound index. Oke, ternyata kurang lebih sama. Datanya sama kan? Oke, datanya sama. Nah, kurang lebih datanya sama. Oke, sedangkan kalau misalkan saya ingin menampilkan yang di sini agak nanti akan saya berikan contoh lagi. Untuk menyisipkan array ya, saya mau nambahkan satu data lagi. Sebelumnya saya kalau cuma satu-satu tadi nggak kelihatan. Saya tampilkan aja di sini agar ini saya coba VBJRLF. Nah, ini maksudnya adalah, sebentar, saya masukkan di sini. Nah, jadi maksudnya adalah setiap satu baris data ini ditambahkan, ini berarti saya gabungkan dengan apa? VBJRLF ini maksudnya adalah enter. Kita coba untuk hasilnya. Nah, tadi kan harusnya tampilannya sama seperti ini. Sama kan, hasilnya sama. Cuman saya tambahkan bagaimana kalau kita tambahkan nih apa VBJRLF. Belum, sebentar. Get upper bound. Oke, nah sebelum ini maksudnya adalah enter ya. Tapi karena dia message box, nanti kita nggak akan bisa tampilannya sama seperti yang tadi karena dia message box. Berarti kita mau menggunakan, kita dim dulu. Sebenarnya nggak usah dim di atas juga nggak masalah. Kita mau menggunakan menangkap ya, menangkap string ya, string, dimana nanti untuk yang get upper bound message box-nya saya ganti seperti ini. Oke, yang selanjutnya untuk str-nya ini kita tangkap di sini. Oke, jadi kita tampilkan VBJRLF ini maksudnya adalah tampilkan semuanya di sini. Nah, nanti kalau untuk yang length ini juga lakukan hal yang sama. Ini get upper bound kurang lebih seperti ini. Nah, sekali lagi ini seperti yang hari tadi, kalau kita klik lagi datanya muncul banyak. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan data ini kita akalin, gimana caranya agar saat kita tekan itu data tidak berulang? Karena di sini saya punya variabel str, karena dia tipe datanya string, saya beri inisiasi di atas itu berarti kosong. Jadi tolong bersihkan str ini. Jadi berapa kalau yang tadi kita, nah ini kalau sebelum kita clearkan, begitu saya klik lagi dia numpuk datanya, nah sedangkan kalau kita berikan code
seperti ini adalah maksudnya yang tadi kita sudah nangkep nilai kita bersihkan. Jadi perulangannya seperti itu. Sekali lagi, beda lagi kalau misalkan kita STR-nya kita letakkan di sini, ini akan berbeda arti. Kalau di atas juga, di atasnya private sub ini juga nanti beda artinya, ini juga akan error juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita melakukan yang selanjutnya. Selesai data ini, tadi kita juga sudah membedakan get upper bound dengan length min 1, sebenarnya kurang lebih sama. Sekarang yang selanjutnya adalah bagaimana kita menambahkan satu lagi data sehingga yang awalnya tadi 4 sehingga menjadi ada satu indeks lagi tambahan, indeks ke-5. Sekali lagi yang kita bahas masih satu dimensi dulu. Nah, ini caranya adalah seperti ini. Untuk mengubah ukuran menjadi 5, jadi yang awalnya tadi indeks 4 sekarang indeks 5, tetapi kita tidak ingin, tapi kita tidak ingin mempertahankan nilai yang sudah ada. Kalau misalkan kita mau nambah satu, kita mau menyisipkan satu array lagi. Caranya adalah redeem. Nah, redeem biasa tanpa preserve itu berarti yang data yang kita masukkan tadi tanpa datanya di keep. Tapi sedangkan kalau misalkan kita tambahkan preserve, itu data yang tadi awalnya yang kita contohkan ini saja ya tadi. Nah, ini kan datanya kan 67, 56, 77, 90. Kalau misalkan tanpa menggunakan preserve, itu data ini akan hilang. Data array 1, 2, 3, data lama akan hilang. Sedangkan yang ada hanya array yang terbaru. Bedanya kalau kita menggunakan preserve, data yang awal ini dia tetap di keep. Nah, kita coba di code-nya. Kita tambahkan di nih, sisipkan array. Kita coba yang redeem tanpa preserve dulu ya. Kita lakukan redeem mana tadi? Redeem array 1 tadi kan kita sisipkan untuk indeks yang ke-5. Kita langsung beri nilai array yang ke-5, nilainya berapa? Nilainya 34. Nah, kalau kita lakukan redeem tanpa preserve, itu hasilnya seperti ini. Kita coba cek dulu get upper bound ya. Tadi ini kan masuknya ke sini ya, get upper bound. Ini nilainya sampai array ke-4. Oke. Sedangkan kita coba cek lagi, oke, datanya masih benar. Kalau sisipkan array sudah. Ini tanpa preserve nilainya jadi 0. Oke, coba kita cek ini. Karena sudah tadi disisipkan, jadi tetap kalau yang tadi karena dia memori yang terakhir adalah seperti ini, redeem untuk nambahkan satu baris data baru. Sedangkan kalau kita tambahkan preserve Oke, kita coba jalankan lagi. Datanya ada, kita coba cek lagi, datanya tetap. Kita sisipkan array. Nah, datanya tetap. Nah, ini bedanya kalau misalkan kita sisipkan array antara redeem tanpa preserve dan redeem menggunakan preserve. Oke, untuk array
multidimensi, kemungkinan kita lihat nanti saja. Kalau misalkan memungkinkan kita akan kayaknya waktunya lebih dari 60 menit ini videonya. Jadi untuk next video kita akan membahas array multidimensi. Oke, sekian untuk video minggu ini. Insya Allah next time kita ketemu lagi di array multidimensi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.